masalah air kumur-kumur atau air yang dimasukkan ke hidung sewaktu kita berwudu ketika air itu ketelan. Ulama memberikan perincian tentang ketelannya air ke dalam perut kita kepada 3 bagian. Yang pertama, membuat puasa kita batal secara mutlak. Mutlak batal puasa kita kalau kita berwudu kemudian kumur-kumur ketelan atau masukin air ke hidung, nyedotnya ke kencengan, ketelan. Kapan itu? Kalau kumur-kumurnya kebangetan, mubalaghah namanya. Begitupun kalau masukin air ke hidung kebangetan sehingga ketelan, maka sudah batal puasanya secara mutlak. Begitupun kalau air yang ketelan itu air kumur-kumur yang keempat. Kita disunahkan kumur-kumur dalam wudu cuma 3 kali paling banyak. Nah, kalau ada yang yakin 3 udah ditambahin yang keempat, kemudian ketelan yang keempatnya, walaupun nggak sengaja batal puasanya sudah. Ya, itu batal secara mutlak dari dalam 2 hal itu. Yang pertama kalau kebangetan, mubalaghah artinya kebangetan kumur-kumurnya. Yang kedua kalau kumur-kumurnya di yang keempat, lalu ketelan, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, kalau batal kalau cuma kumur-kumurnya kebangetan. Kayak itu kalau kumur-kumurnya di bilangan yang masih disunahkan. Kumur-kumur pertama, kedua, ketiga. Tapi ketika kumur-kumur kebangetan. Bagaimana kebangetan sih? Kebanyakan airnya di mulut sehingga penuh, lalu dia putar dengan kuat, ketelan, itu kebangetan namanya. Atau yang kedua makna kebangetan, ketika dia masukkan air ke mulut walaupun tidak banyak, tapi dia gitu apa itu? Itu apa bahasa Indonesia apa itu? Makanya saya praktekin soalnya nggak ada namanya bahasa Indonesianya apa. Ya. Jadi kalau digituin tuh, ambil kumur-kumur walaupun cuma dikit di tangannya dimasukin ke mulut, tapi ketelan, maka dengan begitu batal sudah. Kenapa? Karena kebangetan. Walaupun di kumur-kumur pertama atau kedua atau ketiga. Kalau kumur-kumur keempat, mau kebangetan ataupun nggak kebangetan, kalau ketelan udah batal sudah. Ya. Kemudian yang ketiga yang nggak batal, walaupun dia kebangetan kumur-kumurnya dan ketelan kemudian nggak batal. Kapan itu? Kalau mulutnya itu ada najis, seperti masalah tadi, ya, ada darah di gusinya, ya, mungkin lagi puasa lemas, kesandung, jatuh, giginya mentok aspal, berdarah. Jadi mau nggak mau dibersihin dengan dikumur-kumur. Jadi bagaimana kayak orang kumur-kumurnya? Kumur-kumurnya mesti mubalaghah, mesti kumur-kumur kebangetan, dengan kuat, biar bersih. Tapi kalau ketika mengerjakan itu ketelan, maka nggak batal, karena dia sedang menjalankan perintah. Karena perintah apa? Perintah membersihkan mulutnya yang ada najis darahnya dengan cara itu. Ya, karena harus memang dengan cara mubalaghah, dengan cara kumur-kumur yang kuat, nggak bisa dengan biasa aja. Kalau ketelan maka tidak apa-apa. Nah, itu penting saya sampaikan karena kelupaan tadi. Ya, melengkapi juga yang telah kita dengar tadi. Wallahu a'lam. Baik.